Konnichiwa. Korekara yoroshiku ne. Kali ini aku akan sebutkan 10 anime dengan karakter utama King Harem Part 2 menurut Loli Meindo. Dan Part 1 aku taruh linknya di deskripsi ya, atau kalian bisa klik notifikasi di atas ini, oke? Untuk penjelasan singkatnya, harem adalah sebuah konsep di mana karakter utamanya dikelilingi oleh banyak wanita cantik dan tapi pastinya dari sekian banyak list anime harem, ada beberapa anime yang karakter utamanya pantas disebut King Harem. Daripada kelamaan, mending kita langsung aja yuk ke list pertamanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar aku semangat upload video rekomendasi-rekomendasi anime setiap minggunya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. High School DxD bercerita tentang Hyodo Issei, seorang anak SMA yang sangat mesum. Di dalam otaknya hanya ada opai, dan dia mempunyai cita-cita menjadi raja harem. Karena itu dia masuk ke sekolah yang dulunya sekolah khusus wanita yang tentunya memiliki wanita-wanita cantik dan opai yang bagus. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita cantik, lalu ia mengajak Issei untuk berkencan bersamanya. Hari di mana kencan pertamanya adalah hari terakhirnya menjadi manusia. Dia dibunuh oleh kekasih barunya. Saat sedang sekarat, Issei pun melakukan perjanjian terlarang dengan seorang iblis bernama Reyes dari keluarga Jeromori, iblis kelas atas. Dari situlah petualangan Issei untuk menjadi raja harem dimulai. Bersama dengan para iblis-iblis yang kawaii, Issei pun akan mencapai cita-citanya menjadi raja harem. Siapa sih yang tidak tahu Issei Hyodo? Yosuga no Sora. Cerita Yosuga no Sora berpusat pada dua kakak beradik kembar, yaitu si kakak bernama Kasuga no Haruka dan si adik bernama Kasuga no Sora. Meski mereka saudara kembar, tapi karena Sora menderita penyakit yang mengharuskannya untuk menetap di rumah sakit, ia tidak pernah bertemu dengan Haru. Oh iya, mereka berdua tanpa sadar mencintai satu sama lain meskipun mereka tahu kalau mereka adalah saudara-saudara. Beberapa tahun kemudian, Haru dan Sora menjadi yatim piatu karena kedua orang tua mereka meninggal dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Karena kedua orang tua mereka meninggal, mereka tidak mungkin untuk tinggal apartemen kota lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke desa, dan saat kembali ke desa, Haruka sedikit demi sedikit mulai teringat akan kenangan pada saat mereka berdua masih tinggal di desa tersebut. Tapi bukan hanya sampai di situ. Anime ini tidak aku sarankan buat kalian tonton, apalagi nobar. Kenapa? Pokoknya jangan ditonton ya. Monster Musume no Iru Nichijou. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kimihito Kurusu yang saat itu mulai tinggal sendirian semenjak orang tuanya bekerja di luar negeri. Awalnya Kimihito hidup biasa-biasa saja sampai gadis-gadis monster datang dan tinggal di rumahnya. Jepang adalah negara pertama yang memperkenalkan dan membiarkan spesies non-manusia tinggal bersama masyarakat. Agent Smith, seorang agen pertukaran antar spesies, membawa gadis setengah ular yang bernama Mia untuk tinggal di rumah Kimihito. Dan dengan cepat gadis-gadis setengah monster yang lain mulai tinggal di sana dan menciptakan suasana harem bagi Kimihito. Mulailah keseharian Kimihito menjalani hari-hari dengan wanita monster penuh gairah yang bersaing untuk mendapatkan Kimihito. Mending harem gadis biasa atau gadis monster ya kira-kira? Shinmai Mou no Testament bercerita tentang seorang pemuda bernama Basara Tojo yang kebingungan saat ayahnya membawa pulang dua gadis cantik yang ternyata adalah adik tirinya.
Dia tidak punya pilihan lain selain menerima dua gadis itu sebagai adiknya. Mereka adalah Naruse bersaudara. Namun ternyata kedua adiknya yang tampak normal ini bukanlah seperti yang terlihat. Ketika mengakui bahwa mereka adalah seorang demon, Mio sebagai putri mantan Demon Lord dan Maria sebagai pelayan Cyclops yang setia. Bukannya merasa takut, Mbak Sarah malah berniat untuk melindungi kedua adiknya dengan membentuk kontrak majikan dan pelayan untuk berjaga-jaga dari pantauan heroes yang merupakan ancaman dari para demon. Nah, kalau ini, mending punya Imoto normal atau Imoto demon nih? Gotobu no Hanayome bercerita tentang seorang lelaki SMA yang harus bekerja paruh waktu sebagai guru private untuk membantu 5 saudara perempuannya belajar hingga dapat lulus sekolah. Tetapi mereka semua benci belajar dan memiliki nilai yang buruk. Kelima gadis ini menyukai dan ingin melakukan apa saja kecuali belajar. Guru private mereka adalah anak SMA yang cukup pintar. Ia adalah Futaro Uesugi yang membuka les private karena kekurangan uang, dan murid-muridnya ini adalah 5 gadis cantik dari pengusaha kaya. Tapi dirinya tidak akan dibayar jika kelima gadis tersebut tidak dapat lulus. Futaro harus memikirkan rencana yang sesuai dengan pola pikir masing-masing gadis tersebut agar dapat membuat mereka lulus dan dirinya mendapatkan bayaran. Kira-kira rencana apa ya yang akan dilakukan Futaro? Ada yang bisa tebak? Isekai wa smartphone to tomoni. Anime ini bercerita tentang Mochitsuki Toya, seorang pemuda yang suatu hari dirinya tak sengaja terbunuh. Sebagai permintaan maaf dari sang dewa, dirinya akan dihidupkan kembali atau reinkarnasi di sebuah dunia fantasi dan mendapatkan satu permintaan yang akan dikabulkan dewa. Akhirnya dia memilih untuk membawa smartphone miliknya. Di dalam dunia fantasi itu, dirinya bertemu dengan tokoh-tokoh penting dan mengungkap kebenaran akan dunia. Di sana dia akan mewarisi peradaban kuno di mana kekuatannya akan menyaingi raja-raja di sana. Mochitsuki akan melalui perjalanan bersama haremnya. Maksud aku teman-teman barunya. Nobunaga Sensei no Osanazuma bercerita tentang seorang guru bernama Oda Nobunaga. Nobunaga Sensei merupakan keturunan asli dari daimyo Jepang yang hidup pada masa Sengoku. Namun saat ini dirinya merupakan seorang Jonas yang berusia 28 tahun dan selalu saja disuruh menikah oleh orang tuanya karena ingin memiliki keturunan serta menjadi penerus. Pada suatu hari saat sedang membersihkan gudang, tiba-tiba saja muncul seorang gadis yang menyebut kalau dia merupakan istrinya. Ternyata gadis itu merupakan Kicho Saito, istri asli dari Oda Nobunaga di masa lampau yang entah kenapa terlempar ke masa depan. Ia salah mengira kalau Oda Nobunaga yang sekarang merupakan Oda Nobunaga dari zaman Sengoku yang asli dan selalu memaksa Nobunaga untuk menjadi permaisurinya. Bagaimana kisah mereka selanjutnya ya? Ore wa suki nano wa omae dake kayo? Anime ini bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Amatsuyu Kisaragi atau yang sering disapa Joro. Ia memiliki 2 teman siswi yang dekat dengannya, yakni Aoi Hinata dan Sakura Akino. Suatu hari, Aoi dan Sakura mengajak Joro untuk kencan 1 hari penuh. Di akhir kencan, mereka ingin berbicara serius dengan Joro. Di dalam hati, Joro berharap sesuatu seperti pengakuan cinta terhadap dirinya. Namun ternyata mereka malah meminta bantuan Joro untuk mendekatkan mereka kepada sahabatnya, yaitu Sun-chan. Kehidupan romansa yang Joro impikan ternyata tak seperti realita yang ada. Teman gadisnya tersebut ternyata memiliki perasaan terhadap sahabatnya. Namun saat sedang beristirahat di perpustakaan, Sumireko, seorang gadis berkacamata dan berambut kepang dengan sifat misterius yang aneh, tertarik kepada Joro. Dan dia benar-benar menyukai Joro apa adanya. Jangan berharap harem akan selalu berakhir indah ya.
Itulah rekomendasi anime dengan karakter utama King Harem Part 2 menurut Loli Meindo. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Dan subscribe juga, agar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Mata ne!